Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Sahabat pecinta Al-Quran, di fat ketiga ini saya akan melanjutkan pelajaran di surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita kemarin di surat Al-Fatihah kita membahas mengenai lafaz lam jalalah, kemudian menerangkan tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan pelajaran, yakni yang ada di sini melanjutkan di surat Al-Fatihah. Kita mulai dari satu-satu. Bismillahi kita sudah tahu, Ar-Rahman sudah tahu, Ar-Rahim sudah tahu, Alhamdulillah sudah tahu. Ini adalah alif lam qamariyah, ini alif lam samsiyah, ini alif lam samsiyah, dan ini adalah lafdzun dilalah atau lapan lam jalalah antara tafhim dan tarqiq. Nah, pada pelajaran selanjutnya adalah ini mengenai hukum ro. Nah, hukum ro ini, ro disebut tafhim atau tarqiq. Apa yang membedakannya? Nah, jadi yang disebut tafhim ini adalah dibaca tebal. Apabila ro di fathah, ro di doma, atau ro mati sama fathah, atau ro mati sama doma, maka ini dibacanya tebal atau tafhim. Ya, contoh jangan bismillahirrah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini adalah dibaca tebal, ro. Nah, misalkan ar, ur. Nah, itu dibacanya agak tebal ya. Tapi kalau ro ini di kasroh, kemudian ro mati sama kasroh, nah, maka ini dibacanya tipis atau disebut tarqiq. Nah, ya, disebut tarqiq. Nah, jadi dibaca tipis. Paham saudara-saudaraku? Sekarang adalah pelajarannya masalah ro. Ro ini dibacanya tafhim apabila di fathah atau di doma, atau ro-nya mati sama fathah, ro mati sama doma, itu adalah disebut tafhim. Yang selanjutnya di sini ada man. Nah, saya akan bahas masalah mad. Nah, apa yang disebut mad? Nah, saya akan langsung ke pengertiannya biar Anda lebih jelas dan lebih paham. Di sini ada yang disebut mad asli atau disebut mad tabi'i. Nah, di sini ada disebut, pelajaran ini adalah hukum mad tabi'i. Ini adalah yang banyak atau kebanyakan orang ketika membaca Al-Quran ini ada istilah yang betul panjang pendeknya. Jadi yang paling banyak di dalam Al-Quran dalam pengucapan ilmu tajwid ini adalah bab mad tabi'i. Jadi kita kadang-kadang ketika menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, kalau sudah masuk ke memori kita sedang dihafal, kemudian panjang dan pendeknya ini tidak benar, maka sulit untuk diperbaharui. Jadi yang paling utama adalah kita mengetahui dan mempraktekannya.
Nah, di sini adalah hukum mad tabi'i atau mad asli. Apa yang disebut mad tabi'i? Mad tabi'i adalah salah satu cabang dari hukum mad. Mad tabi'i artinya biasa atau alami, yaitu tidak kurang dan tidak lebih. Dibaca panjang satu alif atau dua harkat. Nah, di dalam ilmu tajwid, mad tabi'i sering disebut juga dengan mad asli, artinya asal muasal atau asal mula kejadian, dan merupakan kunci dasar dalam mempelajari hukum mad far'i. Nah, jadi mad tabi'i itu berlaku apabila, saya akan jelaskan di sini, hukum berharkat fathah bertemu dengan huruf alif, maka huruf berharkat kasroh bertemu dengan huruf ya, dan dhamma bertemu dengan wawu sukun, maka huruf-huruf tersebut dibaca panjang dua harokat. Kan tetapi yang perlu diingat, hukum mad tabi'i tidak berlaku untuk huruf alif apabila terjadi pertemuan antara huruf alif berharkat fathah bertemu dengan huruf alif, ya. Kemudian alif berharkat kasroh bertemu dengan ya sukun, ya. Dan alif berharkat dhamma bertemu dengan wawu sukun. Maka yang berlaku adalah hukum mad badal. Silahkan klik nanti di sini ya. Nah, saya akan jelaskan. Kalau melihat pengertian di sini, mungkin Anda pun juga bagaimana ini untuk membedakannya atau mempraktekannya di dalam Al-Quran, apa yang disebut mad tabi'i ini. Nah, saya akan di sini jelaskan. Tadi dari pengertian mad tabi'i adalah mad asli. Jadi asal muasal mad ini adalah di sini. Nah, bagaimana ini banyak ketika membaca ini panjang dan pendeknya ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Mad itu artinya panjang, ya. Jadi hukum mad tabi'i atau mad asli, asal muasalnya mad ini di mad tabi'i ini. Bagaimana ketentuannya atau ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 3, alif, wawu, ya, atau disingkat awi. Awas kawan-kawan, ingat bahwa mad tabi'i ini adalah dasarnya dari mad far'i atau cabang-cabang dari mad. Jadi awalnya adalah semua dari mad tabi'i. Hurufnya ada 3. Bagaimana ketentuannya? Nah, mad tabi'i ini ketentuannya apabila alif ini mati sama fathah, iya mati sama dhamma, wawu mati sama maaf, kali lagi, alif mati sama fathah, iya mati sama kasroh, wawu mati sama dhamma. Jadi mati sama dhamma. Contoh biar lebih jelas dan Anda bisa mengikutinya. Contohnya adalah ma. Nah, di sini alif ini mati sama fathah. Ma panjangnya 2 harkat. Iya di sini mi. Nah, ma, mi, mu. Nah, ini adalah mad tabi'i. Jadi alif mati sama fathah,
mim mati iya mati sama kasroh, wau mati sama domah, panjangnya dibaca 2 harokat. 2 harokat itu ada artinya 2 ketukan atau 2 hitungan. Anda misalkan membaca ma, tinggal hitung di jari kita, ma, mi, mu. Nah ini ya, itu mad tobi'i. Jadi asal muasalnya mad ini adalah mad asli atau mad tobi'i, disebut di dalam ilmu tajwid ini asal muasalnya disebut mad tobi'i. Kita langsung ke sini, ke Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini kalau dilihat di Al-Qur'an ini, apakah ini mad tobi'i atau apa? Nah, saya tidak akan menjabarkan dulu secara leluasa apa yang disebut mad badal dan lain sebagainya. Saya akan masukkan dulu ke pelajaran yang ada di hadapan Anda, yaitu surat Al-Fatihah ini. Ar-Rahman di sini adalah termasuk mad tobi'i. Kenapa disebut mad tobi'i? Karena ma di sini adalah asal, bisa tulisannya seperti ini. Bisa tulisannya Ar-Rahman. Bisa seperti ini. Ar-Rahmani. Jadi kalau ini ada alif, Ar-Rahman. Nah di sini Ar-Rahman. Nah, di sini adalah mim mati sama fathah, maka disebut mad tobi'i. Nah, bisa nulisnya kalau misalkan Anda ini di kalimat Al-Qur'an ini menemukan mad tobi'i seperti ini, tulisannya bisa diganti Ar-Rahman. Nah, ini mad tobi'i ini bisa dipakai fathah berdiri. Apabila fathah berdiri ini di huruf selain alif atau hamzah, maka itu disebut mad tobi'i. Ya. Kalau misalkan di sininya alif, kemudian ininya ada fathah, maka nanti di pelajaran selanjutnya saya akan bahas ini disebut mad badal. Apa itu mad badal? Biar tidak pusing, saya akan langsung satu-satu saja ya. Kalau sudah sampai sini paham, silakan Anda cari apa yang disebut mad tobi'i tadi. Kesimpulannya, kawan-kawan dan sahabat pencinta Al-Qur'an, di sini mad tobi'i, di mana letak mad tobi'i yang Anda ketahui? Apa yang Anda ketahui mengenai mad tobi'i? Silahkan Anda cari dulu mad tobi'i yang saya sudah ajarkan tadi. Jadi alif mati sama fathah, iya mati sama kasroh, wau mati sama doma. Nanti Anda cari di surat Al-Fatihah. Saya akan kasih bocoran dulu di mana saja yang ada disebut mad tobi'i. Nah, yang pertama satu Ar-Rahman. Him. Nah, him ini bisa disebut mad tobi'i. Nanti kenapa ini bisa disebut mad tobi'i? Kalau bacaan ini diwasolkan atau disambungkan dengan ayat selanjutnya. Tapi kalau diwakofkan, dia bukan mad tobi'i tapi mad arid li sukun. Nanti saya akan jelaskan pelajaran mad arid li sukun. Kita satu-satu saja ya. Kita boleh untuk contoh di sini ada ini iya-nya mati sama kasroh, maka dibaca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mad tobi'i. Kemudian alamin. Nah, iya-nya mati sama kasroh. Terus ar-rahim. Nah, di sini ar-rahman. Kemudian maliki. Nah, ya.
Ini mati, ya-nya mati sama kasro. Nah, nanti jangan protes dulu, ini bukan mad tabi'i. Ini jangan protes dulu, kita belajar mad asli dulu ya. Iyaka, kemudian iyaka lagi, nasta'in, nah, dan lain sebagainya. Jadi PR-nya silakan Anda cari mad tabi'i yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini ada berapa. Paham sahabat-sahabatku? Bila Anda kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar, dan jangan segan-segan untuk memberikan kritik dan saran kepada saya sendiri sebagai Al-Fakir untuk memberikan lebih yang terbaik. Tapi insya Allah saya berharap Anda paham dan Anda bisa mempraktekannya. Saya tidak ingin menggurui kepada Anda sekalian, tapi saya ingin berbagi bahwa mempelajari Al-Quran ini bab ilmu tajwid adalah hukumnya wajib ain atau yang disebut fardu ain, yaitu kita harus mengetahui kepada hukum-hukum ilmu tajwid ini. Jadi saya ingin berbagi saja, tidak ingin menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk kita berbuat baik kepada apa yang disampaikan saya ini. Jadi saya ini banyak yang mengkritik juga bahwa ini adalah pelajaran ilmu tajwid apaan gitu ya. Tapi saya intinya adalah ingin berbagi kepada Anda. Mari kita sama-sama belajar tajwid biar kita membaca Al-Quran ini baik dan benar. Semoga pelajaran yang ketiga ini Anda pahami, dan silakan Anda cari mad tabi'i atau mad asli yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, sekian saja dulu. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.